Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Ibu Umi Suryati untuk materi PPKN kelas 8 MTS Negeri 4 Demak. Pada pertemuan kita kali ini yaitu sampailah pada bab 6 tentang komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di situ ada bagaimana kita melihat peta Indonesia. Selamat belajar anak-anakku semuanya. Dan kompetensi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama adalah menginterpretasikan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa. Dan KD yang kedua, mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Peta konsep yang akan kita pelajari yaitu dalam komitmen kebangsaan secara kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah pemahaman mengenai konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang kedua komitmen untuk kebangsaan secara kolektif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang ketiga implementasi dari komitmen kebangsaan secara kolektif di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pertemuan yang pertama ini yang akan kita pelajari anak-anakku semuanya, yang pertama tentang bagaimanakah pengertian NKRI, yang kedua fungsi NKRI, yang ketiga tujuan NKRI, dan proses pembentukan NKRI. Nanti di akhir PPT kalian nanti bisa di file tersendiri ada video tentang makna NKRI. Nanti kalian amati dari video tersebut. Dan setelah kamu tonton video itu, bagaimanakah pengertian NKRI? Dapat kita simpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan, yaitu tekad bangsa Indonesia untuk membangun dan memajukan masa depan bangsa walaupun berbeda ras, agama, budaya, suku, adat istiadat, agama, dan lainnya. Perbedaan dan keberagaman yang ada dalam negara Indonesia diikat dalam satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan fungsi apa itu fungsi NKRI? Fungsi NKRI yang pertama adalah sebagai stabilisator. Apa artinya? Yaitu melaksanakan ketertiban agar tercapainya tujuan bersama serta mencegah terjadinya bentrokan-bentrokan dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, fungsi NKRI adalah mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, menjaga kedaulatan negara dari serangan luar. Yang keempat, menegakkan keadilan. Yang berikutnya, apa itu tujuan NKRI? Yang pertama, tujuan NKRI bagaimana yang disampaikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Yang pertama adalah tujuannya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan. Perhatikan video nanti di akhir PPT juga saya berikan pada kalian dalam file tersendiri, yaitu tentang proses terbentuknya NKRI. Kalian amati dalam video tersebut. Sekarang kita simpulkan, apa itu proses pembentukan NKRI? Terjadinya NKRI merupakan suatu proses yang tidak sekedar dimulai dari proklamasi. Perjuangan kemerdekaan pun mempunyai peran khusus dalam pembentukan ide-ide dasar yang dicita-citakan. Proklamasi tidak sekedar mengantarkan bangsa Indonesia sampai pada pintu gerbang kemerdekaan. Dengan demikian, adanya proklamasi bukan berarti juga sebagai selesainya bernegara. Keadaan bernegara yang dicita-citakan bukan tercapai hanya dengan adanya unsur negara, yaitu yang berupa rakyat, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan negara lain, melainkan harus diisi untuk menuju keadaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Terjadinya negara adalah kehendak seluruh bangsa Indonesia. Berikutnya, religiusitas yang tampak dalam pembentukan negara juga menunjukkan kepercayaan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, itu materi pertama yang kita pelajari pada pertemuan kali ini.